Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kuliah segmen yang keempat ini, kita akan membahas mengenai jaringan komputer. Semakin lama, jumlah komputer di dunia ini semakin banyak. Permasalahan kemudian timbul ketika para pengguna dari satu komputer dengan komputer yang lain membutuhkan data dan sumber daya secara bersama-sama. Solusi di awal terjadinya permasalahan ini adalah dengan membawa komputer secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya untuk menghubungkannya ke printer. Dalam 2 dekade ini, perkembangan teknologi informasi semakin cepat, sehingga ditemukan solusi cepat dan mudah untuk menggunakan data dan sumber daya secara bersama-sama, yaitu dengan membuat jaringan komputer. Ini adalah prinsip utama telekomunikasi yang digunakan dalam mengembangkan jaringan komputer. Pada prinsipnya, berawal dari sumber yang memberikan informasi. Informasi tersebut terlebih dahulu di-encode atau diubah menjadi kode-kode sehingga bisa ditransmisikan oleh transmitter melalui medium yang dapat berupa kabel, serat optik, udara, atau yang lain. Kemudian, kode-kode yang ditransmisikan tersebut diterima oleh receiver dan kemudian di-decode atau diubah kembali menjadi informasi yang bisa dimengerti oleh penerima. Ini adalah ilustrasi bagaimana jaringan komputer dibangun. Berbagai komputer pada sebuah lokasi dihubungkan dengan perangkat jaringan atau hub. Untuk kemudian secara lebih luas lagi, hub tersebut dihubungkan dengan perangkat jaringan sehingga terhubung dengan berbagai komputer di lokasi-lokasi yang lain. Sebuah jaringan komputer akan memiliki komponen-komponen, yaitu pertama, perangkat komputer itu sendiri yang dapat terhubung dengan printer, scanner, dan peripheral yang lain. Kedua adalah perangkat jaringan yang terdiri dari Network Interface Card atau NIC. Contohnya adalah bagian dari komputer yang mempunyai port RJ45 atau port LAN. Kemudian ada modem yang menghubungkan perangkat kita sehingga mempunyai koneksi internet melalui ISP atau Internet Service Provider. Kemudian ada hub, switch, dan router yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan jaringan komputer yang lain. Dan ada juga firewall, yaitu perangkat keamanan jaringan yang memonitor dan memfilter aliran data, baik yang masuk maupun yang keluar. Kemudian komponen jaringan yang ketiga adalah media yang menghubungkan, yang dapat berupa kabel atau nirkabel. Kemudian dalam jaringan juga dikenal protokol, yaitu aturan untuk mengirimkan paket data melalui jaringan sehingga dapat sampai pada tujuan yang sesuai. Ini adalah gambar contoh bagaimana jaringan komputer dibuat. Repeater merupakan penguat sinyal yang diperlukan apabila kabel yang menghubungkannya terlalu panjang, sehingga hanya terdiri dari 2 port saja, yaitu in dan out. Hub atau konsentrator pada dasarnya merupakan repeater juga, namun mempunyai port yang lebih banyak, sehingga memungkinkan untuk menghubungkan banyak komputer dalam sebuah LAN atau Local Area Network. Bridge merupakan e-repeater dengan 2 port yang dapat memfilter konten dengan pengecekan MAC address, baik sumber dan tujuan. Bridge juga dapat digunakan untuk menghubungkan 2 LAN. Pada slide sebelumnya terdapat istilah switch, yaitu perangkat yang mempunyai fungsi serupa dengan bridge, namun mempunyai banyak port. Kemudian ada router, yaitu gerbang jaringan local area network atau gateway yang menghubungkannya dengan WAN atau wide area network. Kemudian ini adalah cakupan jaringan komputer. Yang paling kecil adalah personal area network, misalnya menghubungkan komputer dengan printer atau scanner. Lebih luas lagi kita sebut LAN atau local area network yang menghubungkan komputer satu dengan lainnya di ruangan, gedung, atau di kampus. Di atasnya ada metropolitan
Area Network atau MAN yang cakupannya adalah kota. Kemudian ada Wide Area Network atau WAN yang cakupannya adalah negara atau benua. Dan yang paling luas adalah Internet atau Network of Network yang mencakup jaringan komputer di dunia. Beberapa contoh aplikasi jaringan. Saya yakin para mahasiswa sudah cukup familiar dengan ini semua. Dengan jaringan kita bisa berkirim surat melalui email, membaca berita dari web, kuliah dengan platform electronic conference seperti Zoom atau Google Meet, mengirimkan file, remote access computer, cloud storage, dan sebagainya. Kemudian kita membahas tentang protokol. Protokol adalah aturan main yang mengontrol komunikasi antar komputer dalam sebuah jaringan. Protokol akan meliputi metode akses jaringan, topologi fisik atau geometri jaringan, tipe kabel, kecepatan transfer data, dan juga format pesan. Contoh protokol adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang biasa digunakan untuk mengakses website. Kemudian FTP atau File Transfer Protocol untuk transfer file. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email, dan sebagainya. Kemudian protokol dibuat secara hierarkis seperti ini. Berjenjang atau berlapis dengan tujuan untuk modularity atau memisahkan jaringan menjadi modul-modul yang terpisah, sehingga pengubahan implementasi fitur atau layanan pada lapisan tertentu tidak mengganggu layanan pada lapisan yang lain. Bandwidth adalah jumlah data yang bisa ditransmisikan melalui media komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diukur dalam kilo atau megabit per second. Ingat bahwa 1 megabyte adalah sama dengan 8 megabit. Sehingga 1 megabyte per second sama dengan 8 megabit per second. Untuk menjalankan jaringan komputer diperlukan software khusus. NOS atau Network Operating System adalah software yang menangani komunikasi antar workstation. Terdapat dua jenis, yaitu model client to server, yaitu satu atau lebih komputer bertindak sebagai server dan sisanya sebagai clients. Kemudian model yang kedua adalah peer-to-peer, yaitu setiap komputer adalah server sekaligus klien. Dan ini adalah teknologi koneksi internet. Ada direct connection, dial-up connection, dan broadband connection. Dial-up connection menggunakan modem dan umumnya kecepatan transmisi datanya lebih terbatas. Kemudian saat ini sudah banyak jenis-jenis koneksi broadband seperti DSL atau Digital Subscriber Line, kabel modem, satellite connection, dan wireless connection. Lalu ini adalah perkembangan teknologi jaringan nirkabel. Pertama berkembang teknologi Personal Area Network dengan sinar inframerah yang jaraknya cukup terbatas, hanya sampai 1 meter, dan antara dua device yang tersambung harus saling terarah satu sama lain. Kemudian ada Bluetooth yang sudah banyak digunakan di berbagai perangkat zaman sekarang menggantikan teknologi sinar inframerah. Dengan cakupan area yang lebih luas, sudah kita kenal juga ada teknologi Wi-Fi, WiMAX, 3G, 4G, dan seterusnya. Teknologi Wi-Fi memungkinkan untuk transfer data antar perangkat nirkabel, misalnya komputer, smartphone, dan sebagainya, yang dapat terhubung juga ke Internet Service Provider melalui koneksi broadband atau modem. Dalam jaringan komputer kita juga mengenal VPN atau Virtual Private Network, di mana transmisi data dienkripsi sehingga dapat membantu pencegahan penyadapan. Teknologi Bluetooth terus semakin berkembang. Diambil dari nama Raja Denmark, Harald Blåtand, yang berhasil mengatasi perbedaan keyakinan di negaranya sehingga dianggap pemersatu berbagai suku yang sebelumnya berperang. Teknologi ini dapat menyatukan berbagai perbedaan pada mobile phone
komputer, dan sebagainya dengan memfasilitasi komunikasi antar sistem operasi yang berbeda. Personal Area Network salah satunya bisa menggunakan teknologi Bluetooth untuk membentuk jaringan antar perangkat. Lebih jauh lagi, manusia juga sudah mengembangkan teknologi 3G yang bisa memfasilitasi penyaluran data multimedia dan komunikasi suara secara bersamaan. Namun salah satu kekurangan dari 3G adalah kurangnya kecepatan transfer data broadband. Pengembangan dari 3G ini melahirkan 4G, yaitu dengan penyempurnaan kecepatan broadband-nya hingga dalam ukuran gigabit. Jaringan 5G saat ini sedang dalam tahap pengembangan yang memungkinkan kecepatan transfer data yang sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 4G. Kemudian satu hal yang juga dekat dengan gaya hidup kita yaitu teknologi tethering. Dengan ini kita bisa menghubungkan laptop atau perangkat yang lain dengan telepon genggam sehingga bisa mempunyai koneksi data internet. Baik, sampai di sini kuliah kita kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan yang lebih detail mengenai internet pada segmen yang kelima berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.